Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Baik, sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku yang Pak Faruk sayangi dan Pak Faruk banggakan, pada kesempatan kali ini di video pembelajarannya Pak Faruk, kita akan belajar bersama-sama tentang materi iman kepada hari kiamat. Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku, mungkin kalian semua tidak asing dengan kata iman. Bahkan sering mendengar orang bilang iman. Nah, tahukah kalian apa itu iman? Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Pak Faruk akan terangkan apa itu iman. Iman adalah mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Contoh, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yaitu yang pertama, mempercayai dengan hati. Saat kita mendengar lantunan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati kolbu kita. Maka itulah tanda kita mempunyai iman. Nah, berikutnya mengucapkan dengan lisan, yaitu kita bersyahadat bahwa kita mengakui bahwa Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, melaksanakan dengan perbuatan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, selanjutnya rukun iman itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Dan iman kepada Nabi dan Rasul adalah iman yang keempat. Dan dilanjutkan iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anakku, pada pelajaran kita kali ini yaitu iman kepada hari kiamat. Ayo, tadi rukun iman yang keberapa? Hari akhir atau hari kiamat? Iya, betul. Rukun iman yang kelima. Nah, apa itu iman kepada hari akhir atau hari kiamat? Yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Anak-anakku, di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menerangkan tentang hari kiamat. Salah satunya yaitu surat Al-Qari'ah. Di dalam surat Al-Qari'ah diterangkan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Di dalam materi kita kali ini, yaitu hari kiamat, ada 2 macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Tahukah kalian anak-anak, apakah hari kiamat sugro itu dan apakah hari kiamat kubro itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah
matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Contoh yaitu orang meninggal atau bencana tanah longsor dan gunung meletus, banjir bandang, maka itu disebut dengan kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu? Yaitu matinya seluruh manusia, makhluk, dan hancurnya alam semesta. Nah, jadi sudah jelas bahwa kiamat besar atau kiamat kubro merupakan kiamat yang hancurnya alam semesta. Nah, dari sini kalian bisa membedakan bukan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Anak-anakku, mungkin kalian bertanya-tanya, kapan kiamat itu terjadi? Nah, di sini Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menjawabnya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Kiamat itu amat berat kejadiannya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, dari sini tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan itu kiamat terjadi, dan kita harus percaya dan mengimani bahwa kiamat itu nyata dan akan terjadi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan tanda-tanda besar kiamat itu akan terjadi. Apa saja? Yaitu 1. Munculnya Dajjal. 2. Diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. 3. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 4. Terbitnya matahari dari barat. Dan yang kelima, keluarnya binatang dari perut bumi. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat besar akan terjadi. Setelah kiamat terjadi, maka ada tahapan kehidupan di hari akhir. Nama lain dari akhir yaitu 1. Yaumul Kiamah, yaitu hari kehancuran. Dan yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu bangkit dari kubur. Dan yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu berkumpul di padang mahsyar. Dan yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu perhitungan amal. Dan yang kelima, Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Dan yang terakhir, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Tahap perjalanan manusia setelah meninggal sampai menuju tempat yang abadi, yaitu akhirat. Nah, jika sudah melewati itu, maka hanya ada 2, yaitu masuk surga atau neraka. Nah, anak-anakku, saat kita mengimani hari kiamat, maka ayo kita bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Anak-anakku yang sholih dan sholeha, setelah kita tahu tentang beriman di hari akhir atau beriman di hari kiamat, maka akan ada hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sajakah hikmah yang akan kita dapatkan? Yaitu 1. Hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak selamanya.
Yang kedua, dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, dan yang ketiga, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Di akhir video pembelajaran ini, Pak Faruk hanya memberikan semangat untuk selalu teguhkan iman dan tingkatkan ketakwaan kita semua. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.